Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola setiap hari Jumat. Karena Senin dan Kamis itu podcast terbaik akan tayang di malam hari. Bersama saya Ripan Perdipta, saya Apta Prana, dan Wahmi Adlansyah. Mas satu-satunya. Nomor 12 sekarang. Mas nomor 12. Satu lagi yang tidak memakai jersey produk lokal. Kalau Madura. Ini Lokal. JJ Sport. Oh. Yeay. Kok ditutup ya? Persikabo. Oke. Sponsornya kan? Oke. Sassuolo. Oh ya. Boleh. Sensor. Sensor. Boleh, Kak. Kita ketemu lagi di hari Jumat yang cukup Bingung ya? bingung antara nih. ceria dan Cukup enggak. suram. Iya, padahal tadinya mau seneng ya. Iya, Tapi jadi nggak tadinya seneng. mau 2 kemenangan. Aduh. Jadi tim jelas. nasional U2 berapa? U24. U24 ya. sudah melakukan 2 pertandingan. Yang pertama itu menang atas Kirgistan 2-0 melalui gol Hugo Samir dan golnya Ramai Rumakik. Terus kemarin banget di hari Kamis kita terpaksa kalah 0-1 dan tidak bisa mencetak gol. Ya, Bagaimana dari langsung China saja tuh. komentarnya. Bahas yang mana dulu nih? Match pertama. Match pertama Kirgistan. Ramai Rumakik setelah lama menghilang kembali lagi ke tim nasional dan mencetak gol pemecah kebuntuan. Setelah itu anaknya Jackson F. Tiago, Ya. Hugo Cetak Samir di ujung. mencetak gol penutup di penghujung pertandingan menit akhir. Bagaimana? Kalau secara permainan menurut gua nggak menggambarkan skor ya. Oke. Maksudnya secara permainan emang nggak sebagus itu sih menurut gua. Oke. Kayak belum nyetel gitu satu sama lain. Karena emang mereka kan nggak ada persiapan apa-apa ya setahu gua. Jadi emang ngumpulnya pun di Cina gitu. Jadi di Indonesia pun nggak ngumpul lengkap gitu. Jadi berangkatnya baru juga kayak berangkatnya emang langsung persiapannya di sana dan ini langsung main kan lawan Kirgistan gitu. Jadi kayak nggak ada latihan lah menurut gua. cenderung tanpa persiapan ya, Mit. Ini tanpa persiapan dengan pemain yang kayak maju mundur. Beckham Putra dipanggil tapi karena cedera dia tidak bisa dibawa juga ke Dan Asian ini Games. kayak AFF lagi berarti ya. Kayak pemainnya cuma 19 atau 20. Iya. Dan sisanya cedera gitu. Artinya ini pemain yang karena ini tidak masuk agenda FIFA Matchday ternyata. Betul. Kita punya Sananta juga tidak bisa dipanggil karena menurut Persis Solo sudah kehilangan Irfan Jauhari yang cedera. Ya. Terus ada Rodriguez yang juga harus ke Spanyol dan jadi ini terpaksa kita nggak kasih Sananta. Bagaimana dengan persiapan yang kurang? Kayaknya kita udah harus terbiasa dengan persiapan yang kurang ya. Komentarnya dong kamu. Kan kamu gak dibungkal. Ngomong. Karena gak boleh ngomong. Mau diinjek-injek pala gue kemarin di komen. Mau diinjek pala gue di komen. Gue injek nomor 12. Ayo galak-galak banget anjir. Untuk sobat sportis serang dia di kolom komen di Langsung sini. nggak mau komen deh. Di komen. Coba bersuara kan. Gimana? Kalaupun benar kan tetap dianggap Kalau salah. ini berpendapat boleh dong. Gue kasihan sih. Maksudnya kayak niat gak niat gitu maksudnya. Tapi kan ini event terbesar di Asia Asia gitu. Maksudnya ini Olimpiade Multi-event ya, ya multi-event. multi-eventnya. Itu kan dulu kita 2018. Di sini buset itu kita persiapannya gokil secara venue apa segala macam. Tapi kalau ini kok seakan-akan karena agendanya mepet juga di beberapa timnya juga mepet. Sangat Mepet banget. Terus kok kurang banget, tapi ya hasilnya ya sesuai dengan persiapan. Kita kan tahu ya, maksudnya pemain bola disatukan dari berbagai macam klub sampai akhirnya disatukan ternyata kan butuh waktu. Ini bukan pemain-pemain jelek, Indra Safri juga bukan jelek, staff-staffnya juga nggak jelek. Cuma kan ini masalah butuh waktu untuk mempadu-padankan pemain-pemain yang sudah lama tidak bertemu gitu. Maksudnya mereka berlatih di klub segala macam untuk persatu fisikan lagi. Dan beberapa bahkan orang-orang tengahnya, pemain-pemain tengah handalnya dan strikernya juga baru. Ya. Ada Rumakik. Ya. Terus maksudnya Abimanyu dipanggil lagi. Ya, Dewangga juga pekan Dewangga. padat banget tuh Ya, dari padat FIFA banget. Matchday ke kualifikasi Piala U23. Asia U23 terus ke sini. Dan maksudnya beberapa player-player inti yang harusnya bisa dipanggil dimanfaatkan secara baik. Ternyata tadi yang kata lo Sananta tidak bisa dilepas karena itu berhak juga klub untuk memutuskan tidak melepas. Jadi karena eventnya juga beruntun ya. iya. Jadi klub Rizky juga Ridho merasa pun udah dari AFF, kualifikasi ini kan nggak main-main akhirnya. dilihat maksudnya dari permainan, dari stamina ya sangat terlihat ya, maksudnya stamina juga tidak terlalu bagus. Oke. Maksudnya
tektok one-to-nya tidak terlihat Ya. kayak di sebelum-sebelumnya gitu, di AFF gitu kayak Terutama sebelum-sebelumnya. kekompakannya sih kayak Betul. Chemistry ya? ini ya kayak biasanya mungkin dia biasa main di klub atau sama tim yang sebelumnya kayak gini ini nggak maju. Iya. Oper-oper Support lah, itunya tuh supportnya, belum ngeklik lah gitu. supportnya tuh Ya. terlihat belum padu padan, tapi kalau dikasih waktu sedikit lagi 2 minggu atau sebulan untuk persiapan menurut gua akan bagus sih. Tapi melihat hasil melawan Kirgistan 2-0 itu menurut gue udah sangat bagus banget. Ya masalahnya kita kekurangan persiapan. Si Games Indra Safri Ya. itu persiapannya minim tapi masih dapat uji coba tuh. Uji coba sebelumnya 2 kali. beberapa Betul, kali kan. betul. Kalau tim Asian Games ini kayaknya sangat minim deh uji coba. Jadi dia langsung terjun Bahkan di hype-nya juga gak segede itu Pan. Nggak segede SEA Games. Iya Ya maksudnya karena nggak- ketutup sama U23. Iya Ini, maksudnya yang kayak kemarin tiba-tiba kualifikasi, kumpul ya. kok berangkat gitu, maksudnya kayak tiba-tiba kok berangkat aja gitu maksudnya. Iya kita Iya nggak maksudnya nggak hype biasanya gitu maksudnya. Tim yang dikumpulkan Iya yang- tim iya. yang gimana, terus persiapannya gimana, ada minimal ada uji coba antar misal klubnya lokal apa segala macam dengan berbagai macam uji coba, tapi merasa ada ya gitu maksudnya, tiba-tiba yang ngirim ada pertandingan gitu maksudnya kayak hype-nya. Romakik dipanggil lagi ya Iya, kayak gitu. Romakik ternyata nggak, maksudnya entah media juga ternyata nggak sebesar itu memberitakannya gitu maksud gue. Jadi dengan kondisi yang katakanlah ala kadar ya, Ya. kita dalam tanda kutip ya udah terpaksa bermain dengan skuad yang ada, bukan skuad terbaik. Kalau bisa berandai-andai mungkin kita bisa berandai-andai misalnya Alkan Pengennya. Bagot ada di situ misalnya. Squad full lah. Squad full mah ya itu mah kayaknya perempat final semifinal mah bisa kekejar gitu. Ya, Ya, cuman ya, at least lolos grup. Iya lolos grup. Nah sekarang keadaannya adalah kita menang di match pertama dengan squad seadanya. Di match kedua terlihat mulai deadlock. Ya. Mungkin mindset juga kali ya. Maksudnya kan ini melawan Chinese Taipei yang dimana sebelumnya kita juga lawan Chinese Taipei ya. Ini udah Yang bahas menang Chinese Taipei nih. 9-0. Chinese Taipei, Oh, ya. udah Chinese Taipei-nya. Oke. Dimana yang waktu kualifikasi AFC kan Kita kita menang mudah lah 9-0 gitu. Mungkin itu juga mindset dimana ada beberapa pemain yang dirotasi kan Ada. dari Indra Syafri gitu. Tapi satu komen sih, Coach Indra, sorry banget. Jelek banget mainnya yang lawan Chinese Taipei. Maaf banget nih Coach Indra. Tapi maksudnya emang jelek banget gitu maksudnya. Ya, Chinese Taipei-nya gak bagus soalnya, kan kesel ya. Maksudnya kayak Ya, Chinese Taipei-nya tuh gak bagus. Tapi Chinese Taipei yang di sini berbeda dengan Chinese Iya, Taipei yang di betul. kualifikasi kemarin. Iya kan, kemarin. Dari pemain itu cuma 2 pemain yang sama. Yang di 9-0 itu. Yang 9-0. Oh, Dan yang pelatihnya pun beda ya. Oh itu beda tim ya? Beda tim. Kayak Jadi kalau terlihat kalau well yang prepare. kemarin kualifikasi itu banyaknya isinya pemain ini universitas. Universitas. Nah, ini Iya kan mungkin udah gua bilang baru waktu tim itu. utamanya nih yang Oh, benar-benar ini tim beneran. tiganya. Karena kan ada tim ada pemain seniornya juga yang ikutan kan gitu. Walaupun sebetulnya mereka Chinese Taipei juga menaruh respect sebetulnya dengan dia defense di tengah. Ya. Cuman melakukan counter attack, artinya sebetulnya kayaknya mereka tuh seri pun udah oke. Ya. Tapi melihat peluang ternyata kok Apesnya mereka- Indonesia kok jadi mainnya begini gitu kan. Iya. Kan awal-awal dia di setengah pertahanan dia main. Wow, Indonesia megang bola segala macam. Lama-lama kok di counter makin gampang. Tiba-tiba berubah di menit 20 babak pertama mereka yang pegang bola. Terus itu pun terlihat di lini belakang kayak bingung ya antara Rizky Ridho, Dewangga sama Irianto. Kayak mainnya tuh bingung gitu loh. Siapa yang mau ngambil bola nih? Siapa yang mau ngambil bola? Nah, Akhirnya keambil gitu. golnya kan harusnya juga offside. dari- Harusnya kalau si Dewa nggak sesuai dengan posisi. Iya, Oke, harus oke. kalau sejajar ya, kalau sejajar. Kalau gitu. kalau nggak posisinya dia aja di DMF. Ya, kalau Kan dia gol di belakang. kalau gol bisa dikatakanlah kecolongan, cuman ketika kita berusaha dalam mencetak gol juga seperti habis akal ya. Iya. Mencoba iya. crossing nggak ada finisher yang bisa jumping dan bola atas gitu. Ya. Dengan 2 kali Rizky Ridho syuting 2 berturut-turut. Ya akhirnya Rizky Ridho melakukan spekulasi lah Ya, maksudnya. mungkin agak frustasi kali ya. Kayak gimana Maksudnya, nih? teman-temanku. Andai kan dia berkata kasar di situ kan, teman-temanku. Ya, kalau Rizky Ridho kan akhirnya melakukan alternatif lah Iya. ketika di crossing sudah gagal, sentuhan 1-2 menuju kotak penalti Gagal. terus di barikade. Ya Rizky Ridho memang harus melakukan inisiatif, mungkin dari tendangan jarak jauh bisa lemparan ke dalam Robbie Darwis Robbie juga Darwis. sudah dicoba belum juga masuk. juga masuk. Karena nggak ada striker yang target tinggi. man ya. Nggak ada target man. Kalau ada untuk- Senanta mungkin lumayan. Ya. Ternyata Walaupun siapa Rizky Ridho udah maju dan striker ini. kita kemarin Titan Agung. Titan Agung. Titan Agung maksudnya walaupun secara postur oke, tapi ternyata tidak. Di babak kedua kan langsung diganti Ya, dia. maksudnya kalaupun ada dia secara postur oke, tapi menurut gua nggak sesuai dengan harapan, skema dan harapan itu maksudnya. Ini kekalahan 0-1 melawan China Menyakitkan, Taipei ya. membuat kita harus berjuang Keras. ekstra di pertandingan terakhir nanti hari Minggu
melawan Korea Utara. Ya, nah, Korea Utara yang lolos dari grup kan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 terbaik masih ada harapan untuk lolos nih. Ya, masih ada. Lawan Korea Utara dengan skuad seadanya dan dengan beberapa pemain yang nampaknya sudah kelelahan lah ya. Ya. Bagaimana peluang kita, apa yang terdekat yang bisa dikejar? Harusnya no excuse sih menurut gua. Nggak ada lagi lu alasan untuk ini, udah nggak ada alasan lagi. Maksudnya abis-abisan aja udah. Abis-abisan aja, maksudnya kayak ya apa, kalah ya udah kalah, menang alhamdulillah, itu maksudnya lo. Kayak maksudnya udah karena sebenarnya peluangnya pun masih agak lumayan besar ya. Masih besar. Karena kan ada peringkat 3 terbaik, sedangkan kayak ada 2 tim tuh mengundurkan diri kalau nggak salah dari grup lain. Jadi kayak siapa ya? Afghanistan sama siapa lupa deh gitu. Nah, jadi kayak peringkat 5 terbaik itu tuh mungkin tinggal sisa 1 atau 2 tim yang nggak lolos gitu. Oke, jadi masih bisa bersaing. Jadi masih peluangnya masih gede. Peringkat 3 terbaik soalnya. Katakanlah jika kita seri masih bisa mengincar peringkat 3 terbaik ya, masih bisa dapat kesempatan itu ya. Harusnya bisa. Nah, tapi kalau menurut gue targetnya jangan seri, menang harusnya mengincarnya menang sih. Menang aja ya. Iya. Karena North Korea aja kan menang lawan Chinese Taipei 2-0 di pertandingan awal. Pertandingan kedua di saat kita ini kan belum main. Iya. Itu kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Oke. Jadi masih ada harapan, tenang aja tim Asian Games, teman-temanku di sana tetap fokus walaupun kita juga tahu perjuangannya cukup berat karena ini baru disatukan tim. Terus tapi kan mungkin tidak terlalu mengenal satu sama lain, kayak Hugo Samir kan baru masuk timnas. Hugo Samir tuh di timnas itu gol debutnya ya berarti walaupun kemarin, timnas junior itu gol dia pertama. Terus striker Titan Agung, jika tidak ada Titan Agung, kalau dulu di SEA Games masih ada Sananta gitu, bisa tukar-tukar. Sekarang nomor 9 juga kebingungan di situ. Egy juga tidak, harapan kita terhadap Egy terlalu besar ternyata gitu. Ternyata bermain kurang jauh dari harapan lah. Tapi kelihatan cara main Egy sekarang agak beda ya. Kalau gua ngeliat kayak kalau dulu kan dia lebih berani ya nusuk-nusuk, gocek-gocek atau apa. Sekarang tuh kayak kalau satu lawan satu tuh dibalikin lagi. Kayak mungkin nggak pede atau nggak berani nusuk kayak dulu. Ya, atau nggak tahu instruksi pelatih atau bisa apa. Jadi sih, itu bisa jadi instruksi pelatih sih. Mesti kita nggak tahu gitu. Kalau ada kredit untuk pemain, siapa yang dapat kredit di Asian Games setidaknya di 2 match kemarin? Aduh, siapa ya? Untuk diberikan kredit. Agak beda sih antara pertandingan pertama pertandingan kedua ya. Iya, gue kedua kecewa banget sih sebenarnya. Kalau pertandingan pertama Robbie Darwis itu masih menonjol gitu ya. Oke, Rizky Ridho di match pertama menonjol banget sih. Ya, Rizky Ridho dan Indisityo ya. Andis tuh ya match pertama ya. Kalau di pertandingan kedua kayak nggak ada sih. Nggak ada yang bisa disorot ya, nggak ada yang kelihatan wah gitu ya. Bagus itu nggak ada. Samir. Match kedua tuh kayak ini ya, kayak moodnya tuh nggak dapat gitu. Kenapa ya? Kayak nggak ngeklik aja gitu ya. Gitu kayak baru bangun tuh suruh main gitu kayaknya. Moodnya tuh kayak nggak dapat. Kenapa ya itu ya? Terus sampai kita tunggu, kayak kita kan nunggu kan menit 30 mungkin bisa kali menit 30 ini balik nih. Kalau nggak babak kedua nih. Sampai babak kedua akhir nggak dapat juga. Iya sama aja. Coach Indra pun sudah melakukan beberapa rotasi. Artinya semua sudah dicoba sih oleh timnas. Dan itu juga sih karena mungkin ngeliat di bench udah nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa bantu pencerangan nih. Iya kan? Iya. Masa Kurniawan suruh. Slot senior. Iya, slot senior. Main sekali ya. Kurus main terus. Pokoknya kita berdoa yang terbaik untuk semua tim Asian Games yang berangkat, staf pelatih, Coach Kurniawan, Coach Indra Safri, Coach Eko, semua pemain, Kapten Rizky Ridho, Taufani, pokoknya semuanya kita mendoakan nanti di hari Minggu yang terbaik, semoga lolos sih yang terbaik. Iya udah bisa-bisan lah, jangan mau saya jangan kayak kemarin main kayak tadi gitu, maksudnya kayak lawan Chinese Taipei gitu maksudnya. Buktiin lah maksudnya dengan semua keterbatasannya kalian juga kalian bisa gitu maksudnya. Oke. Kalian itu pahlawan-pahlawan kita. Itu tadi yang di Asian Games. Sekarang kita ke dalam negeri, ada kabar terbaru, dibentuknya kembali Satgas Mafia Bola. Waduh. Yang bagus. Ini ini Satgas yang keberapa nih? Respect. Satgas Mafia Bola. Pokoknya anggotanya yang pertama ada Bang Ara, Marwar Sirait, terus kemudian ada Banana, Najwa Shihab, kemudian ada Pak Ardan Adi Perdana, kemudian ada apaan tuh jatuh? Kemudian ada Bang Akmal Marhali. Wih, oke. Ini ada penyelamat sepak bola kita. Save Our Soccer. Ya. Ada komentar tentang Satgas Mafia Bola ini?
Ya. Lu emang selalu membuat asumsi. Kagak, ini mungkin sebuah langkah baru, langkah bagus. Langkah baru yang bagus. Langkah baru dari Pak Erick Thohir yang bagus gitu maksudnya. Jadi musim lalu udah dilakukan. Enggak, kan bukan Pak Erick kan. Tapi maksudnya ini langkah baru untuk dari baru Pak Erick. Dari Pak Erick maksudnya. Di sebelum-sebelumnya? Ada juga. Cuman kan beda lagi. Waktu itu kan banyak kan dari polisian ya. Oke. Karena dari kepolisian kan kemarin. Iya, kalau dari kemarin harapannya terhadap ini kerja aja dulu. Oke. Iya, buktiin aja gitu, maksudnya kerja. Ini kan udah ada pekerjaan nih, berarti udah dibentuk, berarti ada pekerjaan. Buktikan pekerjaan kalian menghasilkan. Sekarang nih teman-teman kayak seperti Mbak Nana ada di dalam gitu kan untuk membantu PSSI ya kan. Bang Akmal Marhali yang selalu keras terhadap PSSI sekarang ada di dalam untuk membantu. Jadi buktikan visi-visi. Bang Ara kan udah sering terlibat di sepak bola kan karena dulu sebagai steering committee Piala Presiden lama tuh. Kalau Bang Ardan Adi Perdana mungkin ini sebagai pengawas keuangan, jadi mungkin dari sisi keuangannya dilihat dari sisi auditnya, sisi dari akuntannya apa segala macam, ada yang mencurigakan atau enggak. Mungkin teman-teman ini bisa membuktikan bahwa ketika ada sebuah kejanggalan di sebuah pertandingan atau kecurangan di pertandingan, buktikan, kita tunggu. Bisa diusut, kita tunggu langkah-langkah mereka, apa program-program mereka. Jangan cuman dibentuk terus nggak ada ngapa-ngapain. Oke, apapun percobaan yang baik harus kita dukung. Kita dukung tetap ya. Tapi yang menarik sih gue apresiasi penunjukan Banana itu sih. Iya, maksudnya kan biasanya dia bikin PSSI jilid. PSSI bisa apa aja. PSSI bisa apa? Berapa gitu. Nah, sekarang kan dia bisa langsung terjun nih. Merasakan. Gitu. Merasakan gitu. Jadi kan selama ini dia cuma bisa nanya secara ini gitu. Gimana alurnya, gimana belusukannya, gimana yang harus dilihat. Jadi mungkin sudut pandang Banana akan lebih luas. Kalau dari kemarin kan dari sudut pandang satu mungkin jurnalis ya penanya gitu segala macam. Sekarang sudut pandang yang sudah bisa mempunyai kebijakan, memberikan kebijakan. Oke. Jadi ketika ada PSSI bisa apa, Manana tanya diri sendiri. Wawancara sendiri. Gantian suruh ngaca. Kemarin politisi suruh ngaca. Nah ini sekarang suruh ngaca nanti. Oke, untuk Satgas Mafia Bola selamat bekerja. Kita doakan sukses dan mendapatkan yang terbaik. Kalau bisa kerjanya jangan banyak. Apa? Berarti kan gak ada kerja. Oh iya. Iya betul. Itu dia. Oke, selamat bekerja. Asian Games juga selamat. Sekarang kita melaju ke ini dulu. Manchester United. Waduh, harus dibahas. UCL ya sedikit. UCL. Kalau bahas Manchester MU tuh pasti rame. UCL. MU gak makan. Aduh. Asli rame. UCL. Tolong ini nanti dipotong. Ini. Untuk dijadikan snippet TikTok. Kita sedikit ke Liga Champions. Ada Real Madrid menang di menit akhir. Ya. Kemudian hoki juga tuh. Jude Bellingham lagi-lagi ya. Jude Bellingham memecah kebuntuan. Ya. Tapi itu Jose Lu kan udah beberapa percobaan juga. Cuma jodoh aja. Coach, gue tadi kan ngomong Real Madrid hoki. Ada yang cak. Ada yang cak. Makanya ngikut duduk sini. Terus Onana lagi-lagi. Onana yang mana dulu waktu kecil kan dikasih sarung tangan dari Depok tuh katanya dari kampung. Iya. Menurut gue itu faktornya sih. Karena dia nggak pakai sarung tangan itu. Jadi blunder. Yang beli di Depok. Sorry di soccer harus pakai sepatu aslinya. Kekuatannya hilang. Dia merasa bahwa ini salah saya kata dia di gol yang kemana? Tapi itu yang pertama. Gol pertama yang Sane. Tapi maksudnya nggak pure lah, maksudnya itu kan tendangan mendatar yang pelan gitu. Ya memang, cuma maksudnya tapi nggak pure jadi dia yang menimpa dia mengakui kesalahan gol pertama, tapi kan itu perannya dia banyak. Emang berjiwa besar gitu ya kan. Lu nonton interviewnya nggak sih setelah itu kayak nggak ini salah saya. Iya kayak dia mengambil tanggung jawab. Gak apa-apa ya. Semua itu salah goalkeeper. Cowok banget ya dia maksudnya kayak gentleman banget gitu kayak wise udah banget ya, gitu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa teman-teman gue gak salahin. Kali ini pertandingan ini salah gue. Tapi pertandingan ini seru kok. Seru. Walaupun MU golinnya juga di akhir-akhir dan iya dan itu malah bikin tegang lang di situ lah ketika pas 4-3 itu tuh ketika 4-3 itu bikin tegang. Bisa nih MU nih. Seru ya. Ada harapan harapan di akhir-akhir. Harapan palsu untuk fans MU. Kan gini, wah bisa. Kenyataannya enggak apa-apa. No. Kemudian Arsenal menang juga selamat datang kembali ke Liga Champions Arsenal. Ya, terakhir di 2017. Apakah ini akan menjadi harapan palsu?
Untuk fans Arsenal karena langkah awalnya mulus. Mungkin akan. Pokoknya Liga Champions kembali seru dan ini akan berimbas tentunya besok ke FPL karena akan ada beberapa pemain rotasi yang dirotasi tentunya. Biasanya Pep tuh yang suka kalau udah main di Champions nggak dimainin lagi di. Makanya jangan wild card dulu di Liga Inggris. Nah itu hati-hati juga buat para pemain FPL nih. Lihat-lihat rotasiannya ya. Kalau yang kemarin udah main 90 menit dicek apakah dia cedera, apakah dia nggak cedera atau gimana. Bahas tuh menang. Inter Milan juga seri. Gimana menangnya sih lu? Kemarin kan di lawan Milan. Kemarin derby ya, kan ini juga nih. Menang derby minggu lalu. Derby bro. Kemudian ada kiper Lazio nyetak. Oh iya. Oh iya benar. Menit 94. Dia golin menit 94, nomor punggung 94, lahirnya 94. Masa sih Lang? Cocok lagi. Togel, nomor togel. Tapi masa sih Lang itu Lang bener? Iya, lu kurang. Riset sekali lo ini. Biasa ada di explore. Lu lihat beritanya di Sport77 Instagram? Ada. Wah, tim gratis Sport77 keren. Keren kalian. Tapi kayaknya udah di draft, masukin draft. Oke, sekarang ke SSC. Sobat Sporty cerita. Kali ini ada cerita dari Edi Kurniawan, Sampulorua. Nah ini yang kata Hamka Hamzah kalau kemana-mana PSM away dia selalu ada pakai sandal jepit katanya, selalu datang. Ini orangnya. Ini orangnya nih. Gue di Makassar ketemu. Banyak banget Pan. Itu tuh ada tanda panah tuh. Oh tanda panahnya ke cewek. Iya gue kira cewek. Oh iya ada. Kita bacakan dulu ya ceritanya. Berangkat away dukung PSM tapi pas tiba di kota tujuan ada pengumuman tanpa penonton atau supporter tim tamu dilarang masuk. Sudah dapat ngutang untuk berangkat dapat kabar kurang enak. Terpaksa masuk stadion menyamar atau cari cara untuk bisa nonton. Bukan cuma sekali begini. Udah gitu dong. Nah itu dia. Apa? Kang, saya itu ada crop-cropan WhatsApp-nya ini pas ngutang kali. Ya dia juga punya prinsip pay later first. Hah? Jadi kalau PSM main yang ngutang dulu nggak apa-apa, yang penting dia berangkat. Pay later first. Tapi bayar nggak? Bayar kayaknya. Iya semoga dibayar ya Mas Edi ya. Karena dia kalau itu menurut Hamka Hamzah dia tuh selalu ada dimanapun. Bahkan sistem bubble di Bali pun dia ada. Oh ini lo mau bridging ke sponsor ya? Enggak. Gue kira karena utang Gak ada sponsor. Belum. Gak ada sponsor. Kirain mau bridging ke sponsor. Jadi ini di PSM dia salah satu daya hardnya PSM kemanapun dia berangkat. Berarti dia udah living legend ya sekarang. Maksudnya living legendnya PSM karena dia akan selalu ada ketika PSM ada. Ya, dan itu diakui sampai ke Pare-pare. Ini enggak? AFC kok AFC juga datang dia. Seperti manajemennya dia. Hah? Pay later first. Waduh. Daripada kacau, mending saya tutup dulu ya. Kalau begitu selamat menikmati hari Jumat. Saya Ridwan Pradipta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.